Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua BPP HIPMI Bidang Keuangan dan Perbankan dan kita masih membahas topik yang menarik pandangan dari para pelaku Indonesia. Indonesia banyak menghadapi kasus trade remedies. Pak Ajib kita lanjutkan kembali Pak. Ya. Ya, sampai sejauh ini negara-negara mana saja yang sering memberikan tuduhan trade remedies kepada Indonesia? Kalau kita lihat statistiknya, David, negara Amerika dan India itu yang paling tinggi mengajukan trade remedies. Tapi kalau kita lihat, David, contohnya negara Amerika, apalagi dalam masa pemimpinan kemarin di bawah Donald Trump, mereka betul-betul liberal banget. Bahkan, bayangin, ini bisa sangat kita tebak. Bahkan Amerika sebagai contoh, David, mereka sudah mendefinisikan Indonesia sebagai negara maju hanya semata-mata agar mereka menghilangkan banyak fasilitas yang melekat pada negara berkembang yang ada di Indonesia sebelumnya. Nah, jadi artinya apa? Dalam kondisi seperti ini, seperti Amerika misalnya, mereka akan melakukan upaya apapun untuk membuat neraca perdagangannya itu akan surplus buat mereka. Padahal kita lihat sampai dengan akhir tahun 2019 kemarin bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika itu masih surplus untuk Indonesia. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian membuat masing-masing negara akan melakukan upaya apapun, entah itu ekonomi maupun politik, untuk membuat bagaimana neraca perdagangan mereka lebih bagus. Misalnya dengan memberikan hambatan-hambatan impor di negara mereka, itu yang akan dilakukan, termasuk sekarang melakukan upaya trade remedy seperti ini. Makanya wajar dan HIPMI melihat bahwa ketika sekarang Amerika termasuk menduduki negara yang pertama untuk mengajukan trade remedy seperti ini, Bro David. Baik, dari sisi track record seperti apa Pak Ajib untuk posisi Indonesia dalam memenangkan kasus-kasus trade remedies ini? Dalam konteks trade remedies ini, Kemendak mempunyai peran sentral yang luar biasa dan HIPMI yakin dengan adanya menteri yang baru dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi sudah sangat pengalaman, bahkan di periode sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga. Artinya dengan pengalaman yang ada, HIPMI sangat optimis bahwa Kemendak akan lebih bisa mengoptimalkan perannya dengan baik, sehingga bagaimana memperbaiki rekor untuk kemenangan atas gugatan-gugatan trade remedies yang ada. Kalau kita lihat kemarin sekitar 30-an% itu Indonesia tidak ada masalah kok. Jadi artinya kemudian clear gitu. Kira-kira begitu, Bro David. Baik, seperti apa dampaknya Pak Ajib ketika kita contohkan satu kasus trade remedies Indonesia tidak bisa memenangkan begitu. Efeknya seperti apa? Efeknya kita pasti akan dikenakan biaya tambahan buat mereka, karena itu adalah bentuk disinsentif ketika kita terbukti apakah melakukan politik dumping ataupun misalnya dengan adanya safeguard dan lain-lain. Intinya adalah yang menurut aturan WTO kita melakukan subsidi yang tidak fair, maka tentunya ada disinsentif di negara tujuan. Itu biasanya mereka mengenakan biaya tambahan atas anti dumping dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu lebih ke kerugian ekonomi saja, karena nanti akan mengurangi potensi pendapatan dan perbaikan neraca dagang di Indonesia secara umum, begitu, David. Baik, bagaimana HIPMI melihat Pak Ajib potensi dari kasus trade remedies di 2021, mengingat dari COVID-19 masih terus meningkat, bahkan dengan adanya jenis virus baru, ini diperkirakan juga akan masih berlangsung lama. Apakah kasus-kasus trade remedies di 2021 masih akan terus bermunculan, Pak Ajib? Kalau kita lihat bagaimana dari gagasan Pak Presiden tentang adanya namanya transformasi ekonomi, Indonesia akan membuat nilai-nilai tambah dan kemudian Indonesia akan fokus kepada yang orientasi ekspor dan substitusi impor. Artinya dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang semakin menambah fokus untuk ekspor dan membuat nilai-nilai tambah atas komoditas yang ada di Indonesia dan kemudian baru diekspor, maka akan menambah potensi trade remedies dengan negara-negara dagang yang menjalin hubungan dengan Indonesia. Tetapi HIPMI melihat bahwa ini adalah sebuah proses bisnis yang relatif wajar. Tinggal bagaimana selanjutnya Kemendak untuk bisa mengoptimalkan lobby-lobby baik secara bilateral maupun multilateral untuk bisa mendorong pengusaha-pengusaha tetap bisa bertumbuh dengan baik di Indonesia. Dan kemudian kalau ingin melihat, David, pemerintah cukup fokus dengan bagaimana memberikan subsidi-subsidi terbaiknya, entah lewat kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, sehingga bagaimana pertumbuhan ekonomi di dalam negeri tetap bisa bertumbuh baik dan produksi-produksi atas komoditas-komoditas unggulan itu juga tetap bisa berjalan dengan baik, David. Karena bagaimanapun trade remedies ini akan selalu terjadi dan yang menjadi negara
yang akan diserang dalam konteks trade remedies ini adalah negara-negara yang mempunyai comparative advantage tinggi dan yang mempunyai neraca dagang yang masih surplus. Dan saya pikir Indonesia akan selalu mengalami itu karena Indonesia masih mempunyai komoditas-komoditas yang mempunyai comparative advantage tinggi dan ini belum dioptimalkan. Artinya semakin pemerintah masuk ke sektor komoditas ini, maka akan banyak potensi trade remedies yang lain. Tinggal bagaimana pemerintah fokus dengan optimalisasi industri dalam negerinya saja. Kira-kira demikian, Bro David. Baik, dalam beberapa bulan terakhir ini, Pak Ajib, harga komoditas secara keseluruhan ini mulai mengalami penguatan. Ada CPO, kemudian juga ada batubara. Posisi harga hampir sama atau bahkan melebihi dari posisi sebelum pandemi. Apakah ini juga akan menjadi salah satu titik rawan ke depannya nanti Pak Ajib di 2021? Sudah pasti, Bro David. Makanya kalau HIPMI melihat agar Indonesia itu tidak terlalu rentan dengan trade remedies negara lain, sebenarnya gagasan Pak Jokowi sudah bagus. Sebagai contoh adanya CPO, Pak Jokowi sudah menggagas. Daripada kita ekspor CPO, kita cukup membuat adanya B30, B40, B50, dan seterusnya. Sehingga nilai tambah itu udah diproses di Indonesia aja. Jadi nggak usah khawatir dengan trade remedies yang di luar negeri, termasuk batu bara. Kita lihat di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law kemarin, itu sudah ada insentif buat pengusaha-pengusaha batu bara yang melakukan hilirisasi dalam negeri. Istilahnya adalah gasifikasi batu bara. Banyak sekali insentif-insentif yang didukung di situ. Artinya begini, David, pemerintah satu sisi bisa mengurangi potensi adanya trade remedies dengan luar negeri ketika justru bisa meningkatkan nilai tambah dan produksi-produksi yang ada di dalam negeri. Demikian, David, dan itu yang diharapkan oleh HIPMI. Baik. Demikian, David. Artinya sudah dilakukan antisipasi begitu, Pak Ajib. Betul. Terima kasih Pak Ajib sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Ajib. Terima kasih banyak, David. Sampai ketemu. Baik, terima kasih ada Bapak Ajib Hamdani, Ketua PPP HIPMI Bidang Keuangan dan Perbankan. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.